Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Fungsi ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Contoh jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban atau biaya dibayar di muka. Yang kedua, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban sewa gedung dibayar di muka. Yang keempat, penyusutan peralatan. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Yang keenam, perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Contoh soal beban atau biaya dibayar di muka. Tak jarang suatu usaha membayar beban untuk periode mendatang atau yang disebut sebagai beban dibayar di muka. Dalam kasus ini, Anda mendapati beban yang harusnya dibayarkan di periode akan datang. Namun, perlu perhitungan beban yang kemudian harus dilaporkan pada saat ini. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat untuk akun ini adalah sebagai berikut. Di neraca saldo ada 3.800.000. Pada akhir periode, saldo akun sisa 3 juta. Itu artinya premi asuransi yang menjadi beban adalah 3.800.000 dikurangi 3 juta. Hasilnya 800.000. Nominal 800.000 ini yang kemudian diakui sebagai beban asuransi dan dapat mengurangi jumlah asuransi yang harus dibayarkan di awal. Dengan pencatatan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi pada debit, asuransi dibayar di muka pada kredit. Contoh soal piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, namun masih belum diterima. Hak ini kemudian dicatat sebagai pendapatan di periode terkait. Contoh jurnal penyesuaian yang diterapkan untuk akun ini adalah sebagai berikut. Sebuah pekerjaan senilai 600.000 telah diselesaikan, di mana jumlah ini belum masuk di neraca saldo 15.600.000 yang menjadi piutang pendapatan perusahaan. Dengan demikian, jurnal penyesuaian memuat pendapatan akan bertambah dan menjadi 16.200.000. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan pada pendapatan jasa. Piutang pendapatan di debit senilai 600.000. Pendapatan jasa di kredit senilai 600.000. Contoh soal beban sewa gedung dibayar di muka. Untuk beban ini, maka pencatatannya pun hampir sama dengan contoh beban dibayar di muka. Contoh jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Saldo untuk akun sewa gedung yang dibayar di awal bernilai 19.200.000, di mana angka ini masih belum memperlihatkan situasi sebenarnya karena sewa yang sudah digunakan senilai 4.200.000. Hal ini membuat beban sewa bertambah, sementara sewa dibayar di muka mengalami pengurangan senilai 4.200.000.
Jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa 4.200.000 di debit. Sewa dibayar di muka 4.200.000 di kredit. Selanjutnya ada contoh soal penyusutan peralatan. Masih ada hal lain yang juga harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian sebagai beban depresiasi atau beban penyusutan peralatan. Contoh jurnal penyesuaian yang diterapkan untuk akun penyusutan peralatan atau perlengkapan adalah sebagai berikut. Periode Desember 2020, beban penyusutan depresiasi tercatat senilai 2.400.000 yang kemudian menambah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan senilai 2.400.000. Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan senilai 2.400.000 pada debit. Akumulasi penyusutan peralatan 2.400.000 pada kredit. Contoh soal pendapatan diterima di muka. Ketika sebuah perusahaan menerima pendapatan diterima di muka, maka pendapatan tersebut tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai utang terlebih dahulu. Alasannya karena belum ada realisasi pendapatan yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat sesuai dengan akun ini adalah sebagai berikut. Pendapatan diterima di muka bersaldo 5 juta, namun perusahaan masih mengerjakan senilai 2 juta saja. 5 juta dikurangi 2 juta sama dengan 3 juta. Artinya masih ada 3 juta yang masih menjadi utang pendapatan. Jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Pendapatan diterima di muka 3 juta pada debit. Pendapatan sewa 3 juta pada kredit. Contoh soal perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah bahan yang dibeli untuk kepentingan operasional perusahaan dan tidak untuk dijual kembali, yang artinya perusahaan harus melakukan pencatatan terhadap pemakaian perlengkapan ini. Biasanya pencatatan ini juga dilakukan dengan cara menghitung fisik jumlah perlengkapan yang tersisa. Contoh jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Akun perlengkapan saldo 4.500.000 pada akhir periode. Informasi sisa perlengkapan senilai 2.700.000, atau dengan kata lain perusahaan menggunakan perlengkapan senilai 4.500.000 yang dikurangi dengan 2.700.000, yaitu senilai 1.800.000, dengan pencatatan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan di debit 1.800.000, perlengkapan di kredit 1.800.000. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyebutan akun-akun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.